Halo mamenku semua ya, apa kabar kalian semua men ya? Kembali lagi di channelku men, channel Bang Cemon men ya. Channel yang akan mencoba mengupas beberapa pertandingan untuk besok, lusa dan juga seterusnya, dengan catatan kita semua itu panjang umur itu yang terpenting ya men. Oke men, sebelum kita masuk ke topik utama, sebelum kita masuk ke intisari men ya dari video ini men ya, aku akan coba review build parlay aku men. Ini aku share di WA men ya. Jadi kalau para mamenku yang mau join, mau gabung dan mau ikut build aku ataupun mau saling sharing tentang prediksi build parlay atau segala macam, mamen bisa langsung chat aku aja, langsung gabung aja ke grup WA aku dengan cara chat aku men ya. Oke men, ini dia build parlay aku yang semalam men ya. Oke men, itu dia tadi build parlay aku men. Itu bukan build YouTube, itu build parlay men ya. Build parlay yang di pertandingan di luar prediksi YouTube aku men ya. Karena kan di YouTube aku cuma memprediksi 4 pertandingan aja men ya. Sementara pertandingan bola kan apalagi baru-baru dimulai men ya. Jadi banyak pertandingan bola di luar sana ya men, dari seluruh liga men. Oke next men, kita lanjut ke topik utama men. Ini aku coba review 4 pertandingan men ya. Di sini ada dari lanjutan Liga Inggris, Liga Italia ada 2 pertandingan, dan juga dari Liga Spanyol men. Next tanpa ulur waktu men, kita langsung intip statistik yang pertama dari lanjutan Liga Inggris men. West Ham United bertemu Chelsea. Kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. West Ham bertemu Chelsea men. Di sini ada pemain Chelsea semua men ya, yang banyak cedera nih men ya, bukan dari West Ham. West Ham kosong nih men ya. Dari Chelsea di sini ada 6 nama men yang udah dicoret namanya. Ada Batinelli, Broja, Koloba, Fofana, James dan juga Nkunku. Nkunku ini sepertinya pemain baru men ya. Dan si Badiashile ini men, pemain yang masih dipertanyakan bisa bermain atau enggak, hanya ada 1 pemain men ya. Next kita lanjut ke klasemen atau peringkat sementara dari kedua klub ini. Di sini lagi berlangsung pertandingan Liverpool, Brentford dan juga Brighton men ya. Ini skor-skornya men ya. Ini lagi live men ya, live pertandingan, dan juga aku lagi nge-review prediksi di YouTube men ya. Untuk Chelsea dan West Ham di sini pertandingan kedua di musim ini men ya. Chelsea di sini baru 1 kali main, West Ham juga 1 kali main men ya. Dua-duanya nih imbang men ya. Chelsea imbang 1 sama, West Ham juga imbang 1 sama. Jadi poinnya juga sama-sama 1 men ya. Next men, kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub. West Ham 5 pertandingan terakhirnya 2 kalah, 2 imbang dan 1 menang men. Sedangkan Chelsea di sini cukup positif men, 3 imbang dan 2 menang, gak pernah kalah sama sekali. Di 5 pertemuan terakhir kedua tim, adu jotos bahasa aku men. Chelsea di sini unggul 3 kali menang men, West Ham 1 kali menang. Dan di pertemuan terakhir kedua tim di sini berhasil imbang men, 1 sama. Sekitar 6 bulanan yang lalu lebih kurang men. Oke next men, kalau gitu kita lanjut balik lagi ke klasemen. Sorry men, kok klasemen, kita balik ke halaman si Bandot untuk ngeliat perupuran yang diberikan oleh si Bandot. West Ham bertemu dengan Chelsea men ya. Di sini ada handicap terkecil, ada 1/4 dan juga setengah keunggulan tim tamu Chelsea men ya. Sedangkan over under di sini ada 2/4 dan juga 2,5 men. Aku di sini menjagokan Chelsea men dengan berani ngepur setengah si West Ham, walaupun Chelsea bermain di tandang men ya, bukan kandang men ya. Dan mengambil over 2,5 men, karena skor prediksi dari aku Chelsea yang menang 1-2 itu udah cukup membuat Chelsea naik peringkat men ya, daripada di luar 10 besar men ya. Udah cukup lah menang tipis-tipis saja, yang penting poinnya bertambah 3 men ya. Oke next men, kita lanjut ke pertandingan kedua dari lanjutan Liga Serie A. AS Roma bertemu Salernitana. Next, tanpa buang waktu kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. AS Roma bertemu Salernitana di lanjutan Liga Serie A men. 4 pemain dari AS Roma ada Pellegrini, Kumbula, Dybala dan juga Tammy Abraham. Sedangkan dari Salernitana ada Dani Filuk, ada Florilo, 2 pemain yang udah dicoret namanya. Sedangkan Bohinem dan juga Pirola dari kubu Salernitana masih dipertanyakan men, bisa main atau enggak ya men.
Dan kita lanjut ke klasemen ataupun peringkat men dari kedua klub ini. Pertandingan Liga Serie A baru pertama kali dibuka. Sorry men, bukan pertama kali men. Maksud aku baru pertama dibuka di musim 23-24 agak susah nyebutnya men. Jadi ku singkat ya 23-24 men ya. Jadi men ini semua masih kosong semua lah men. Jadi pekan ini Liga Serie A masih baru pertama dibuka dibandingi liga-liga yang lain men. Maksudku masih match pertama dibandingi liga-liga yang lain. Liga Inggris misalnya men, Liga Inggris bahkan udah 3 match di pekan ini men. Ada yang 3 match, ada yang 2 match gitu men. Nah kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub. AS Roma 3 menang 1 kalah dan 1 imbang. Salernitana 3 menang 1 imbang dan 1 kalah men ya. Untuk head to head 5 pertemuan adu jotos kedua klub. AS Roma unggul 3, Salernitana 1 dan 1 lagi di pertemuan terakhir mereka sekitar 3 bulan yang lalu ini bermain imbang di Olimpico Roma 2 sama men ya. Next kita lanjut balik lagi ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Ada AS Roma bertemu Salernitana. Untuk handicap terkecil ada 3/4 dan juga 1 keunggulan tuan rumah AS Roma. Sedangkan over under men ada 2/4 dan juga 2,5 men. Aku menjagokan tuan rumah men, udah pasti, dan aku berani ngasih ataupun ngefur 1 si Salernitana dengan mengambil over 2,5 men. Karena skor prediksi menurut dari aku bakal ada pembantaian 3-1 dimenangkan AS Roma. Karena ini kan liga ataupun baru pembukaan musim men ya, di pertandingan pertama. Jadi pertandingan sebelumnya mereka tuh masih kompetisi persahabatan. Jadi masih persahabatan, tau lah kan main, lagi marak-maraknya, lagi semangat-semangatnya mainnya. Mungkin di pertandingan pertama di liganya juga terbawa gitu mainnya, terbawa semangatnya gitu, semangat 45-nya terbawa gitu mainnya sampai di pembuka liga gitu mainnya. Kira-kira seperti itulah mainnya. Oke men, aku ingatkan kembali kepada semua para mamenku men, tetap utamakan feeling masing-masing. Itu yang utama, itu yang pertama, dan itu wajib sih harusnya men ya. Aku di sini hanya memberikan saran dan prediksi aja men ya. Jika cocok, jika se-feeling kita semua, kita gas, kita bombardir men ya banker-banker para si Bandot di luar sana men ya. Oke, next kita lanjut ke pertandingan ketiga dari lanjutan Liga Italia juga men. Udinese bertemu dengan Juventus. Next kita langsung intip statistik dari kedua klub ini. Udinese di sini ada 4 pemain yang dicatat namanya men. Ada Dailov, ada Ebose, ada Elizibu, ada juga Pafundi. Sedangkan dari Juve cukup banyak. 3 pemain ada Desiglio, ada Caio George dan juga Antonio Milik men. 3 pemain yang udah dicoret nama. Sedangkan Fagioli, Kean dan juga Paul Pogba, 3 pemain yang masih dipertanyakan bisa bermain atau enggak. Kita intip ke peringkat nih sama kayak pertandingan AS Roma tadi men, sama-sama masih baru main di pembuka musim ini. Kita lanjut ke head to head dan 5 pertandingan masing-masing kedua klub. Udinese trennya cukup positif, hanya 1 kali kalah di 5 pertandingan terakhir, dan pertandingan terakhir mereka bermain di Coppa Italia men. Mereka membantai Catanzaro 4-1. Sedangkan Juventus di 5 pertandingan terakhir 3 kali kemenangan beruntun, 1 kalah dan 1 kali hasil imbang. Hasil imbang di partai terakhir mereka men ya. Di pertandingan persahabatan bertemu dengan Atalanta, mereka bermain 0-0 sama mata tanpa gol, itulah bahasa men. Banyak men ya kan. Sedangkan untuk 5 head to head kedua klub di sini Juve unggul 4-0, 4 kali Juve yang menang, main 1 lagi imbang men ya. Di pertemuan terakhir sekitar 2 bulanan yang lalu di sini Juve menang 0-1 di kandang Udinese men ya. Ini pertemuan terakhir mereka 2 bulan yang lalu, masih di liga ataupun di musim kemarin men ya, bukan di musim ini. Next kita balik ke halaman si Bandot men untuk melihat furfuran yang diberikan oleh si Bandot. Udinese yang akan menjamu Juventus. Untuk handicap terkecil di sana 1,5 dan juga 3/4 keunggulan Juve. Sedangkan over under ada 2/4 dan 2,5 men. Udah pasti aku menjagokan raksasanya Italia men ya, Juventus men ya. Dengan berani ngefur 1,5 si Udinese dengan mengambil over 2,5, karena skor prediksi menurut dari aku menang tipis-tipis aja sih Juve ini kayaknya, karena skornya juga tadi dilihat dari head to head juga nggak banyak, selisih 1 semua ya men. Ini menang Juve 1-2 men yang dimenangkan oleh Juve men. Next kita lanjut ke pertandingan keempat atau pertandingan terakhir men dari lanjutan La Liga Spanyol. Real Betis bertemu dengan Atletico Madrid. Langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini.
Banyak pemain, banjir pemain yang cedera dan juga masih dipertanyakan men. Ada Carvalho dan juga Nabi Fekir, dua pemain yang dicoret namanya dari Real Betis. Jimenez, Joe Felix, Koke, Mandava, Molina dan juga Vitolo. Ada 6 pemain. Ada ya 6 men, bukan 7 men. 6 pemain dari Atletico Madrid yang dicoret namanya. Claudio Bravo dan juga Luis Enrique dari Real Betis, dua pemain yang masih dipertanyakan. Sedangkan Barrios Korea dan juga Iturbe, 3 pemain dari Atletico Madrid yang masih dipertanyakan. Kita lanjut ke peringkat ataupun klasemen sementara dari kedua klub. Dua-duanya masih pertandingan kedua di pekan ini men. Pertandingan pertama mereka menang Atletico Madrid 3-1, Real Betis 2-1. Jadi sama-sama poin 3, hanya saja selisih kebobolan ataupun selisih mencetak gol. Real Sociedad di sini lagi bermain men, lagi menjamu siapa nih kurang tahu juga men, 1-0 karena aku kudet men, kurang update gitu men. Jadi aku update yang hanya ku review ini aja dulu men ya. Di match lain itu aku update di WA men ya. Sekalian aku ngeser-ngeser build juga di WA, makanya main gabung di WA aku men ya. Next kita lanjut ke head to head 5 pertandingan masing-masing ke dua klub. Real Betis di sini 2 kalah 2 menang dan 1 imbang, sedangkan Atletico Madrid 2 menang 2 imbang dan 1 kalah. Untuk head to head 5 pertandingan terakhir, Atletico Madrid hampir sapu bersih 4 kali kemenangan beruntun di pertemuan terakhir kedua klub ini men. Dan satu lagi imbang tahun 2021 satu sama. Next kita balik lagi ke halaman si Bandot untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandot. Real Betis bertemu Atletico Madrid. Handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah keunggulan Atletico Madrid. Over under terkecil ada 2/4 dan 2,5. Udah pasti lah men, gak usah ditanya, aku pegang Atletico Madrid. Aku berani nge-force setengah lagi men si Real Betis dengan mengambil over 2,5 karena skor prediksi dari aku men di sini bisa 1-2 men dimenangkan Real Betis. Aduh keceplos aku. Feeling aku Atletico Madrid menang 1-2 atau bahkan lebih dari 1-2, 1-3 mungkin bahkan men, atau mungkin 2-3 tuh men ya, bisa jadilah gitu men. Pokoknya menang semua dari over under dan juga purpuran tadi men ya. Oke men, kita tutup udah pertemuan kita di video kali ini. Udah 4 tim aku coba review, aku coba prediksi di video aku kali ini men. Tetap utamakan feeling masing-masing. Dan untuk semua para mamenku yang udah mau singgah, udah mau mampir apalagi mengintip-ngintip di channelku di video aku ucapkan beribu-ribu, berjuta-juta lah pokoknya men, yang gak terhingga terima kasihnya. Terima kasih banyak untuk semua para mamenku. Tetap dukung channel aku men ya, dengan cara like, komen dan subscribe men, itu yang terpenting ya. Lebih penting lagi men, sorry men, hidupkan lonceng notifikasinya men, itu yang paling penting men, agar kalian gak ketinggalan berita-berita terupdate, video terupdate dari channel aku. Untuk kalian semua para mamenku yang mau bergabung ke grup WhatsApp aku, kalian bisa langsung chat aja langsung ataupun japri aja langsung men ya. Nomornya aku terterakan nanti di ujung pojok kanan bawah sini men aja. Juga di kolom komentar juga aku sediakan nanti nomor WA aku men ya. Next men, kita udahi pertemuan kita di video kali ini. Salam pemersatu dari aku men, salam Bravo men.